Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman, lihatlah kebun yang indah ini. Tentu kita akui setiap kita memiliki fitrah senang dengan hijaunya kebun, indahnya kebun. Oleh karenanya kita dapati Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tatkala menyebutkan tentang ganjaran yang Allah berikan kepada penghuni surga, Allah sering menyebutkan tentang kebun, tentang pohon-pohon yang rindang yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, jannat, surga-surga, ya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita harus akui kita senang dengan keindahan kebun, hijaunya, rindangnya pohon. Namun perlu kita ketahui bahwasanya kebun yang Allah siapkan bagi kita di akhirat kelak, taman yang Allah siapkan bagi kita di akhirat kelak bagi penghuni surga, tidaklah sama dengan taman yang sedang kita lihat sekarang ini. Kita sekarang mungkin takjub dengan keindahan taman ini, tapi taman ini tidak apa-apanya, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan indahnya tamannya surga. Karena dalam hadits qudsi Rasulullah SAW telah menyebutkan, Allah mengatakan, a'dadtu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku telah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh kenikmatan-kenikmatan di surga yang tidak pernah dilihat oleh mata-mata mereka, yang tidak pernah didengar oleh telinga-telinga mereka, bahkan tidak pernah terbetik dalam hati mereka. Tatkala Allah menyebutkan tentang taman di surga, tentu taman yang sangat indah, yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, tidak pernah didengar oleh telinga kita, bahkan tidak terbetik dalam hati kita. Kita mau menghayalkan bagaimana indahnya taman tersebut, pasti salah hayalan kita. Pasti salah, 100% salah. Karena tidak ada bisa dibandingkan antara indahnya dunia dengan indahnya akhirat. Dan bahkan tidak boleh dibandingkan, karena sangat jauh berbeda. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku seiman, saya ambil contoh tatkala Nabi SAW menyebutkan tentang ada pohon di surga. Yaitu pohon yang sangat lebat. Kemudian kalau seandainya kata Nabi SAW, yasirur rakib, ada seorang yang naik kendaraan, naik tunggangannya, berjalan selama 100 tahun, berjalan di bawah naungan pohon tersebut, maka dia belum sampai pada ujung pohon tersebut. Dan dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan bahwasanya batang-batang pohon tersebut terbuat dari emas. Ini sudah bukti bahwasanya sangat berbeda antara pohon di dunia dengan pohon di surga, antara taman di dunia dengan taman di surga. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga tentang pohon-pohon di surga tatkala Allah mengatakan, ashabul yamini ma ashabul yamin, fi sidrin makhdud wa talhim mamdud wa dhillim mamdud wa ma'in maskud. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan penghuni surga, apa yang mereka dapatkan wahai para penghuni surga? Fi sidrin makhdud. Mereka ya berada di bawah pohon sidr. Mereka memakan buah-buah sidr. Kata para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, pohon sidr kalau di dunia itu tidak ada buahnya, kalaupun ada buahnya sangat kecil. Tetapi di surga pohon sidr tersebut memiliki buah yang bisa dimakan. Wa talhin mamdud, dan juga tentang pohon tolah. Yang kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, pohon tersebut, tolah itu adalah pohon di Jazirah Arab yang hanya digunakan untuk bernaung, tidak ada buahnya. Pohon berduri, tidak ada buahnya. Tetapi di akhirat kelak pohon tersebut ada buahnya. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana bedanya sidr dan tolah di dunia dengan sidr dan tolah di akhirat. Yang pohon tersebut di dunia tidak berbuah, ternyata di akhirat berbuah. Maka bagaimana lagi tatkala Allah menyebutkan tentang rumman, tentang buah delima, tentang inab, tentang anggur, tentang pohon-pohon yang lain yang di dunia sudah berbuah, bagaimana lagi tentang buah-buahnya di akhirat kelak. Tentunya tidak bisa kita bayangkan. Sekali lagi saya katakan, apa saja yang kita bayangkan di benak kita tentang indahnya surga, pasti salah bayangan kita tersebut. Ikhwatal iman, bahkan di surga Allah menghalalkan perkara-perkara yang di dunia Allah haramkan, sebagaimana telah disebutkan oleh Nabi SAW dalam satu hadis. Nabi SAW mengatakan, man yashrabul khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah. Barang siapa yang minum khamar di dunia, dia tidak akan minum khamar di akhirat.
Wa man labisal harira fid dunya lam yalbasu fil akhirah. Barang siapa di dunia, bagi kaum lelaki yang memakai kain sutra, pakai pakaian terbuat dari sutra, maka dia tidak akan memakainya di akhirat. Wa man syariba bi aniyatil fiddah, adh-dhahabi wal fiddah, lam yashrab biha fid dunya wal fil akhirah. Barang siapa yang di dunia dia minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak, maka dia tidak akan minum dengan bejana tersebut di akhirat. Setelah itu Nabi SAW mengatakan, ya, syarabu ahlil jannah wa libasu ahlil jannah wa aniyatu ahlil jannah. Kata Nabi SAW, khamar, bir itu adalah minuman penduduk surga, pakaian sutra adalah pakaian penduduk surga, dan bejana emas dan perak adalah bejana penduduk surga. Ini isyarat bahwasanya kita di dunia tidak boleh menggunakannya, tidak boleh minum khamar, tidak boleh memakai pakaian sutra bagi kaum lelaki, karena itu khusus bagi penduduk surga. Ternyata di surga perkara-perkara yang haram dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita berbicara tentang khamar, tentang birnya surga dengan birnya dunia, jauh berbeda. Semuanya berbeda antara bir dan akhirat, semuanya berbeda. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma? Laisa fil jannah mimma fid dunya illa asma. Apa yang ada di surga dengan apa yang di dunia yang sama hanyalah nama. Hakikatnya berbeda. Kita berbicara tentang khamar. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan khamar di surga, bir di surga. Bahkan Allah membuat sungai yang terbuat dari bir. Anharun min khamrin ladzatil lisyaribin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungai-sungai yang mengalirkan bir-bir, khamar-khamar. Penduduk surga bisa berenang di sungai khamar tersebut. Bukan sungainya seperti ini, bukan airnya seperti ini, tidak. Di sana ada sungai khamar, ada sungai laban, sungai susu, ada sungai madu. Khamar yang sedang kita bicarakan berbeda pula. Kalau kita minum khamar di dunia akan menimbulkan banyak masalah. Kepala kita pening, perut kita sakit, kemudian menimbulkan penyakit-penyakit setelahnya. Kemudian bahkan kita bisa berbicara secara ngawur, bisa melakukan hal-hal yang di luar dari kesadaran kita. Sampai-sampai seorang ahli tafsir menyebutkan bagaimana buruknya perilaku seorang yang setelah minum bir. Ada seorang, dia minum bir. Setelah dia minum bir, kemudian dia buang air kecil. Setelah dia buang air kecil, kemudian dia berwudu dengan air kecil yang tadi dia, air kecilnya sendiri. Kemudian setelah dia berwudu dengan air kencingnya, kemudian dia berkata, Alhamdulilladzi adhaba annal adza. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran dari tubuh saya. Padahal dia baru mengusapkan air kencing di tubuhnya. Ini perbuatan orang yang minum bir di dunia. Tapi di akhirat tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yusaddauna anha wa la yunzifun. Orang yang minum khamar tidak akan pening, tidak akan pusing. Ya. Tidak akan mabuk, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka berebut-rebutan minum khamar. La lagum fiha wa la ta'thim, sama sekali mereka tidak mengucapkan kata-kata yang sia-sia setelah minum khamar. Bahkan tidak mengucapkan kata-kata dosa. Kenapa? Meskipun mereka minum khamar, meskipun mereka berlezat-lezat dengan khamar, akan tapi tidak sama antara khamar dunia dengan khamar akhirat. Karenanya, ikhwatal iman, ini hanya sekedar sedikit cuplikan dari kenikmatan surga yang tidak bisa dibandingkan antara dunia dengan akhirat. Dan kita akan berbicara insya Allah selanjutnya tentang kenikmatan yang lain, tentang bidadari yang Allah sediakan bagi para penghuni surga sampai bersua kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.